wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ketua kelas boleh disiapkan? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, supaya semangat kita bertambah, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Mau? Mau! Iya! Boleh dari pimpin ya? Baik, Bu. Tepuk semangat! 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 Oke. Gimana semangat? Semangat! Kita absen dulu ya? Iya. Siti Mariani, hadir Bu. Hadir. Cahyani, hadir. Mila, hadir. Hadir semua ya hari ini ya? Hadir. Hari ini kita akan membahas tentang struktur pasar ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Yang kedua yaitu kalian mampu menjelaskan ciri-ciri dari pasar itu sendiri, yaitu pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli, serta dapat mengelompokkan jenis pasar apakah termasuk ke dalam pasar monopoli, monopolistik, atau oligopoli. Nah, berdasarkan strukturnya, pasar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu struktur pasar dengan penjual dan pembeli yang banyak, tetapi barang yang dijual yaitu bersifat homogen. Ada yang tahu homogen itu apa? Satu jenis. Iya, betul. Jadi homogen itu bersifat satu jenis. Nah, harga yang terbentuk di dalam pasar persaingan sempurna ini melalui mekanisme pasar dan juga hasil interaksi antara permintaan dan penawaran atau antara penjual dan pembeli. Misalnya nih, kayak kalau misalnya kalian ke pasar, kadang kan penjual itu suka menawarkan ya, kalau misalnya beli 1 kilo itu 15.000. Tadi kan disebutkan ya kalau pasar persaingan sempurna itu yaitu pasar yang barangnya homogen atau satu jenis. Nah, contohnya yaitu ini ada contoh pasar saingannya. Nah, jadi di pasar persaingan sempurna ini tidak ada pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya karena barang yang dijual itu sejenis. Mungkin yang membedakan itu dari penawarannya itu sendiri ya. Nah, contohnya yaitu pasar beras juga tidak. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar Mereka boleh dibacakan pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Nah, kalau tadi pasar persaingan sempurna itu jumlah penjual dan pembelinya itu sama ya, dan bersifat homogen. Sementara kalau pasar persaingan tidak sempurna yaitu penjualnya lebih sedikit nih daripada pembeli. Nah, jadi pasar persaingan tidak sempurna ini, pasar persaingan tidak sempurna itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Kita boleh dibacakan? Boleh, Bu. Nah, jadi pasar monopoli itu suatu kondisi di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar. Nah, jadi kalau di pasar monopoli itu penjualnya cuma ada satu, sedangkan pembelinya itu banyak. Ada yang tahu contohnya apa? Perusahaan Pertamina. Nah, perusahaan Pertamina. Ada lagi pasar oligopoli. Mariana boleh dibacakan pasar oligopoli? Pasar oligopoli yaitu suatu kondisi pasar di mana di dalamnya ada beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar tersebut. Itu lebih dari 10, misalnya ada 2 atau 3 aja produsen yang menguasai pasar itu sendiri. Contohnya yaitu kalian tahu Jarum Sup kan? Yang ketiga yaitu pasar monopoli. Ada yang mau membacakan pengertian pasar monopolistik? Boleh ulas? Pasar monopolistik merupakan jenis pasar yang memiliki banyak penjual atau perusahaan yang menjual hampir serupa namun tidak sama. Jadi kalau pasar monopolistik ini banyak penjual yang produknya sama. Tadi kan kalau di pasar persaingan sempurna itu banyak juga produknya sama tetapi tidak ada pembeda. Nah, kalau di pasar monopoli ini ada bedanya, itu bisa berupa dari bentuk kemasannya, warna dari kemasannya itu sendiri, atau misalnya coraknya berbeda. Contohnya kayak di Sony. Tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna.
Jadi hari ini Ibu tugaskan kalian melakukan analisa terhadap 3 gambar ini ya, Pertamina, Aqua, dan juga supermarket. Jadi 3 gambar ini masuk ke dalam pasar apa? Pasar monopolita, oligopoli, atau monopolistik. Sama tenang sebangku aja ya. Nah, hasil dari diskusi dan analisa kalian dipresentasikan di depan. Bisa? Bisa. Boleh dikerjakan ya? Boleh. Kita mulai ya. Boleh dimulai ya sekarang ya, tulisannya ya. Gimana Neng, bisa? Bisa Bu. Bisa, oke. Jadi udah mulai mengerjakan? Udah Bu. Gimana Mama? Sudah ada analisanya? Sudah Bu. Gimana? Sudah selesai analisanya? Sudah. Bisa dipresentasikan? Bisa. Siapa yang mau pertama mempresentasikan? Oke, sama Rafa. Mohon perhatiannya ya, perhatikan teman yang lagi presentasi ya. Boleh dimulai karena dalam sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil analisis kami, yaitu perusahaan Pertamina. Jadi menurut analisis kami, perusahaan Pertamina termasuk ke dalam pasar monopoli. Kenapa? Dikarenakan karena perusahaan Pertamina ini hanya penyedia BBM di Indonesia dan tidak ada pesaingnya. Terus di sini juga kami menganalisis ada beberapa ciri-ciri dan kelebihan maupun kelemahan monopoli, yaitu perusahaan bisa bertindak sewenang-wenang. Kasih tepuk tangan dulu dong. Makasih ya untuk gambar-gambarnya. Sekarang gimana menurut kalian hasil analisa Melva dan Nana itu sudah benar atau belum? Benar. Kenapa? Karena Pertamina cuma ada satu ya, tidak ada penyedia BBM lain di Indonesia selain Pertamina. Sekalipun ada, Mariani sama Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil analisa kelompok kami. Jadi menurut saya supermarket termasuk ke dalam pasar monopolistik karena ada beberapa produk sejenis dengan merek, warna, dan corak yang berbeda. Adapun ciri-ciri pasar monopolistik, yang pertama banyak perusahaan, kedua kebebasan masuk. Nah, kalau untuk hasil analisa kelompok kalian ini gimana? Sudah betul? Betul. Karena terlihat ya di gambar ya bahwa ada beberapa merek, misalnya ini merek jus ya, ada banyak jenisnya tapi dengan merek yang berbeda. Nah, ini yaitu tentang struktur pasar. Pasar itu terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Contoh dari pasar persaingan sempurna apa? Pasar beras, pasar sayur-sayuran, pasar ikan. Dari pasar persaingan sempurna yaitu hanya dia sejenis, contohnya yaitu badak, sayur-sayuran, terus pasar ikan. Kalau pasar persaingan sempurna itu terbagi menjadi tiga ya. Semoga bermanfaat. Sekian ya pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia. Mohon dipersiapkan ya materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.